Apakah Anda pernah mendengar kisah Ashabul Kahfi? Kisah ini adalah salah satu kisah yang diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 9-26. Kisah ini mengisahkan tentang 7 pemuda yang beriman kepada Allah dan melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus, seorang penguasa yang menyembah berhala dan mengancam siapa saja yang tidak mengikutinya. Para pemuda ini bersembunyi di dalam sebuah gua dan ditidurkan oleh Allah di dalamnya selama sekitar 309 tahun lalu kemudian dibangunkan kembali setelahnya. Yang subscribe semoga dilimpahkan rizkinya. Pada zaman dahulu, di sebuah negeri bernama Afasus, hiduplah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang saleh, zuhud, dan berakhlak mulia. Mereka tidak mau menyembah berhala seperti kebanyakan orang di negeri itu. Mereka hanya mengakui Allah sebagai Tuhan semesta alam, namun sikap mereka ini tidak disukai oleh Raja Dicyanus, seorang penguasa yang kejam dan zalim. Raja Dicyanus menganggap berhala sebagai Tuhannya. Ia berkuasa atas kota Tarasus yang terletak di sekitar Efesus, tempat gua Ashabul Kahfi berada. Raja Dicyanus dikenal sebagai raja yang tidak segan-segan membunuh siapa saja yang menolak untuk menyembah berhala. Ia juga mengingkari adanya hari kebangkitan dan akhirat. Suatu hari, Raja Dicyanus mengadakan sebuah pesta besar-besaran. Ia mengundang seluruh rakyatnya untuk hadir dan menyaksikan upacara penyembahan berhala. Ia juga memerintahkan agar semua orang membawa persembahan untuk berhala tersebut. Siapa yang tidak mematuhi perintahnya akan dihukum mati. Namun, para pemuda Ashabul Kahfi tidak mau menghadiri pesta itu. Mereka merasa bahwa itu adalah perbuatan syirik dan maksiat. Mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah dan beribadah kepada Allah. Mereka juga tidak membawa persembahan untuk berhala. Hal ini membuat Raja Dicyanus sangat marah. Ia mengetahui bahwa ada sekelompok pemuda yang menentang kebijakannya. Ia pun segera mengirim pasukannya untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapannya. Ketika para pemuda Ashabul Kahfi ditangkap dan dibawa ke istana, Raja Dicyanus mencoba untuk membujuk mereka agar mau menyembah berhala. Ia menawarkan berbagai macam keuntungan seperti harta, jabatan, dan kemewahan. Namun, para pemuda Ashabul Kahfi tetap teguh pada pendirian mereka. Mereka menolak semua tawaran Raja Dicyanus. Mereka berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran." Mendengar jawaban mereka, Raja Dicyanus menjadi sangat murka. Ia pun memerintahkan agar mereka dibakar hidup-hidup di tengah lapangan. Ia juga mengumumkan bahwa siapa yang berani membela mereka akan mendapat hukuman yang sama. Namun, Allah tidak membiarkan hamba-hambanya yang beriman itu disiksa oleh orang-orang yang zalim. Allah memberikan pertolongan kepada mereka dengan cara yang luar biasa. Allah mengirimkan hujan lebat yang memadamkan api yang hendak membakar mereka. Allah juga mengilhamkan kepada mereka untuk melarikan diri dari kota itu dan mencari tempat berlindung di sebuah gua. Allah juga mengirimkan seekor anjing yang setia untuk menemani mereka. Anjing itu bernama Kitumir. Mereka pun berangkat menuju gua dengan membawa bekal seadanya. Mereka berharap agar Allah melindungi mereka dari kejaran Raja Dicyanus dan pasukannya.